Apakah Anda pernah mengalami kondisi ini? Udah menguasai materi, udah tahu apa yang mau dibicarakan, tapi begitu mau tampil, yang terjadi belepotan, belibet, blank, masih grogi, ngomongnya terlalu panjang sampai kemana-mana, atau bahkan lupa semuanya. Kalau ini terjadi pada Anda, masalahnya di mana? Masalahnya bukan karena Anda nggak tahu caranya untuk bicara. Masalahnya bisa jadi karena Anda tahu cara bicara, tapi nggak tahu dan kurang banyak latihan saat berbicara. Saat kita di sekolah, kita tahu, kita banyak belajar tentang teori. Tetapi kita juga tahu bahwa teori itu beda dengan prakteknya. Kita boleh baca 20 buku tentang cara kita berenang. Bisa banget tahu cara ambil napas, bagaimana menggerakkan kaki, teorinya. Tetapi apakah itu membuat Anda dan saya bisa berenang? Jawabannya jelas tidak bisa. Karena kita tahu berenang itu keterampilan, baca buku hanya pengetahuan. Sama dengan ilmu public speaking, Anda dan saya nggak mungkin bisa hanya dengan membaca buku atau menonton orang lain latihan public speaking. Anda dan saya perlu untuk berlatih. Karena skill tidak tumbuh karena kita tahu. Skill itu tumbuh karena kita latih. Sekarang, coba kita latihan. Kita bisa gunakan satu buah teknik yang namanya Point, Reason, Example. PRE. Coba Anda bicarakan satu buah topik, nggak usah bingung-bingung apa topiknya, bebas topiknya, boleh banget. Yang penting adalah Anda menggunakan struktur berbicara yang namanya Point, Reason, dan Example. Contoh, saya ingin membawakan satu buah topik tentang pentingnya komunikasi. Belajar komunikasi adalah hal yang sangat penting dan keterampilan itu wajib untuk kita kuasai. Kenapa? Karena setiap hari Anda dan saya bertemu dengan manusia dan kita harus berkomunikasi. Contohnya, saat kita ketemu dengan teman kita, apa yang kita bahas? Kita tanyakan kabarnya, kita tanyakan bagaimana usahanya. Saat kita ketemu dengan keluarga kita, apa yang kita ngomongkan? Kita juga obrolkan, komunikasikan. Karena itulah belajar komunikasi sangat penting untuk kita. Nah, sekarang giliran Anda untuk latihan dengan menggunakan konsep point, reason, dan example tadi. Dan kalau tadi Anda merasa tadi itu jelek, bagus. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena milikilah mental seorang pemula. Mulai dari seadanya, lakukan sebisanya, nanti baru lakukan sebaik-baiknya. Karena seorang pemula boleh jelek, seorang pemula boleh salah, seorang pemula boleh gagal. Tetapi yang membedakan nanti akhirnya dia jadi berhasil atau enggak adalah karena dia terus melakukannya. Masalahnya, banyak banget orang yang selama ini kepengen langsung tampil sempurna. Dan akhirnya, karena dia melakukan pertama kali, dia lihat hasilnya masih jelek, akhirnya dia berhenti. Banyak orang yang kepengen banget dalam percobaan pertama tuh terlihat hebat. Akhirnya nggak berani untuk mencoba dan terus menunda. Karena itu saya ingin membuat sebuah kelas yang sederhana dengan Anda. Bukan sebuah program yang panjang, tapi program yang sangat sederhana.